Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Pramana dengan NIM R021231023. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan infrared rays. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa sih definisi dari infrared rays. Infrared rays adalah gelombang elektromagnetik yang mengeluarkan suhu termal, yaitu suhu panas, dan diharapkan itu akan menyerap ke jaringan-jaringan tubuh dan memiliki panjang gelombang 750 sampai 400.000 nanometer. Klasifikasi radiasi infrared terbagi menjadi 3 menurut International Commission on Illumination, yaitu yang pertama tipe A, panjang gelombang 780 sampai 1500 nanometer dan memiliki penetrasi yang dalam. Tipe kedua yaitu panjang gelombang 1500 sampai 3000 nanometer dan penetrasi dangkal. Nah, tipe ketiga panjang gelombang 3000 sampai 10.000 nanometer dan penetrasinya dangkal. Oke, untuk analogi dari penetrasi dengan panjang gelombang itu sendiri akan saya contohkan. Oke, lihat. Misalnya panjang gelombang itu panjang. Nah, penetrasinya itu dangkal. Kenapa? Karena dia itu akan cuma sampai lapisan atas. Sedangkan jika panjang gelombangnya itu pendek, maka penetrasinya bisa cukup dalam. Itu adalah analogi simpel menggunakan tali seperti ini yang dianggap sebagai panjang gelombang. Oke, jenis infrared itu terbagi menjadi dua, yaitu luminous dan non-luminous. Luminous itu sendiri ialah alat yang digunakan untuk menghasilkan radiasi infrared, mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan radiasi yang dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi panas maupun cahaya. Nah, dia menghasilkan cahaya terlihat, jadi cahayanya itu nampak, sinar infrared, dan sedikit sinar ultraviolet. Panjang gelombangnya 350 sampai 4000 nanometer. Penetrasinya mencapai 5 sampai 10 nanometer ke bagian jaringan subutan. Digunakan pada kondisi kronik. Jarak penggunaannya 40 sampai 60 cm dari kulit. Waktu penggunaan 15 sampai 20 menit. Sedangkan non-luminous, dia menghasilkan sinar infrared tapi tidak mengeluarkan cahaya tampak. Panjang gelombangnya 1500 sampai 12.000 nanometer. Penetrasinya mencapai 2 mm ke bagian jaringan superficial dermis. Penetrasinya lebih dangkal dibandingkan luminous. Digunakan untuk kondisi akut. Jarak penggunaannya 65 sampai 80 cm dari kulit. Waktu penggunaannya 20 sampai 30 menit. Jadi di sini kita tahu bahwa penggunaan luminous dan luminous itu tergantung dari apa yang kita memberikan. Jika akut kita bisa menggunakan non luminous, dan jika kronik kita bisa menggunakan non luminous. Karena dua jenis IR ini tentunya digunakan untuk kondisinya yang berbeda masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar atau efek IR. Nah, karena alat ini mengeluarkan suhu panas dan langsung mengenai tubuh, maka itu akan meningkatkan suhu tubuh. Nah, meningkatnya suhu tubuh akan membuat vasodilatasi pembuluh darah. Nah, vasodilatasi pembuluh darah diharapkan dapat meningkatkan sirkulasi darah yang lancar, yaitu sirkulasi darah lancar ke area tersebut, sehingga diharapkan efeknya ialah muscle relaxation. Sudah. Oke. Yang pertama kita ke persiapan alat. Colokannya kita colokkan ke listrik. Oke. Selanjutnya posisikan alat tidak ada yang menghalangi dan alat siap digunakan. Setelah persiapan alat, kita akan bicara pasien. Bagaimana persiapan pasien?
sensasinya karena yang kita gunakan adalah modalitas thermal. Nah, di sini ada dua tabung reaksi, yaitu panas dan dingin. Kita akan tes pasien. Bapak ini akan tes sensasinya Bapak. Ini ada dua tabung, jadi nanti Bapak bilang panas atau dingin gitu. Oke, kita akan tes. Panas. Dingin. Terima kasih Pak. Panas. Dingin. Oke, jadi sensasi pasien itu tergolong cukup baik. Jadi selanjutnya berarti bisa kita gunakan tes thermal. Selanjutnya kita akan lanjutkan di prosedur. Ya. Oke, setelah kita mencolok alatnya, setelah kita mempersiapkan alat, mempersiapkan pasien, selanjutnya kita setel alatnya seperti yang kita tertera. Di sini saya menggunakan IR yang ada timernya, jadi diatur dulu di 15 menit. Oke, selanjutnya kita tes dulu alatnya, apakah alatnya ini berfungsi atau tidak. Nah, di sini sempat lampu dari infrared ini tidak mau nyala. Secara kita telusuri, setelah kita telusuri, ternyata yang membuat lampu ini tidak mau nyala adalah longgar di colokannya. Sehingga teman-teman perlu memperhatikan colokannya lebih akurat, bahwa apakah colokan itu tidak longgar. Jadi kita harus memperhatikannya baik-baik. Ulangi. Perhatikan. Dah. Oke, dari sini alatnya sudah nyala dan ini cukup hangat. Oke, selanjutnya kita matikan dulu. Kita posisikan alatnya di pasien sekitar 30 cm. Dan edukasi pasien bahwa Pak, ini alatnya akan sedikit panas, tapi itulah efeknya. Dan ini akan dipasang sekitar 15 menit, Pak. Oke. Mana caranya nih, Cok? Belum. Ini pengukuran yang baik. Oke, go. Dah. Time. Nah, waktunya kita sudah atur. Nah, di sini saya berdiskusi dengan teman saya tentang bagaimana cara menyetel timer dari IR ini. Ternyata IR ini memiliki timer otomatis. Jadi setelah kita men-setel timernya, dia itu akan berputar kembali ke 0 dan bunyi ting yang menandakan bahwa waktu habis. Jadi setelah waktunya habis, IR ini akan mati dengan sendirinya. Beruntungnya kita menggunakan IR yang otomatis timernya. Dan ketika mati lampunya mati, ketika habis waktunya mati, bukan IR yang tidak ada timernya, yang dicolok langsung nyala. Kita akan atur waktunya, yaitu 15 menit. Kita akan putar. Oke. Selanjutnya nyalakan. Apa ada yang Bapak rasa? Hangat. Oke. Selanjutnya kita biarkan selama 15 menit. Nah, berhubung IR yang saya gunakan di sini ada timernya, sehingga ini nanti akan menggunakan bunyi. Jika teman-teman menggunakan IR yang tidak ada timernya, teman-teman bisa menghitung 15 menit di jam maupun di HP teman-teman. Bisa dilihat. Tadi sih dia panasnya. Ini terus. Apa sih? Kita tunggu sampai alatnya diangkat sampai Oke, videonya akan dilanjut ketika waktu dari timernya itu akan habis. Jadi kita cut dulu sambil kita menunggu beberapa menit kemudian.
Oke, ini sudah beberapa menit dan sedikit lagi alatnya akan berhenti. Dan untuk IR ini jika waktunya sudah habis dia akan mati sendiri. Coba bisa kita lihat. Bagaimana Pak? Apakah sudah terasa hangatnya? Iya. Apakah tidak ada rasa terbakar? Kita tunggu beberapa saat lagi, sepertinya ini sudah. Alhamdulillah. Oke, jadi ada bunyi ting tadi alatnya dan IR-nya langsung mati sendiri. Nah, itu keuntungan dari alat ini karena kalau alat yang IR yang lain itu ada yang tanpa timer. Jadi kita harus memperhatikan timernya secara pasti dan mematikannya. Karena berhubung ini kita gunakan yang langsung otomatis mati. Jadi dia akan langsung mati seperti sekarang. Saya lihat pasiennya. Bagaimana Pak? Apakah sudah enak punggung belakangnya? Ya. Dan ini sudah lumayan hangat juga, bisa Bapak rasakan. Oke. Oke, sekian video penggunaan alat infrared. Saya Ali Pramana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, prosedur yang kita sudah lakukan tadi itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dari infrared. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu hubungkan mesin dengan sumber listrik. Seperti yang kita lihat tadi, kita sudah menghubungkan mesin alat infrared dengan sumber listrik. Yang kedua, tempatkan alat pada permukaan yang stabil dan rata. Tadi juga kita mengerjakannya di lab. Ketiga, duduk atau berbaringlah dengan jarak yang nyaman dari alat. Kita sudah membuat pasien baring tengkurap. Keempat, beri jarak antara alat dan tubuh kurang lebih 30 cm. Nah, kita tadi sudah memberi jarak antara alat dengan bed agar tidak terlalu dekat. Kelima, jauhkan alat dari benda-benda di sekitar. Nah, tadi juga kita sudah mensterilkan area sekitar agar IR begitu leluasa. Keenam, lepaskan pakaian dan perhiasan dari area yang akan disinari. Nah, karena yang akan kita sinari yaitu belakang punggung pasien, kita sudah melepas bajunya dan sudah membersihkan bahwa tidak ada lagi pakaian yang menghalanginya. Ketujuh, sinar inframerah harus disorotkan secara langsung pada kulit. Yang seperti kita lihat tadi, itu sudah disorotkan secara langsung ke kulit pasien. Jika alat lampu inframerah dilengkapi timer, pilih waktu yang diinginkan. Berhubung alat infrared yang kita gunakan menggunakan timer, maka kita sudah men-setel timernya. 9. Jika alat lampu inframerah tanpa timer, lampu akan menyala ketika steker disambungkan ke stop kontak. 10. Arahkan sorotan sinar inframerah ke bagian tubuh yang akan disinari. Tadi kita sudah menyinari bagian punggung belakang pasien, yaitu area terangnya. 11. Anda dapat menggunakan terapi lampu inframerah sekitar 15 menit. Nah, tadi juga kita menggunakan IR ini sekitar 15 menitan. Ke-12, untuk mencegah kerusakan mata, jangan melihat ke arah cahaya lampu saat digunakan. Nah, tadi kita sudah memberitahu bahwa pasien jangan untuk lihat sinar cahaya lampu secara langsung. Jadi, prosedur yang kita lakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur infrared itu sendiri. Penilaian efektivitas modalitas elektro itu bergantung dari indikasi dan kontraindikasinya. Kita perlu melihat apakah indikasinya itu sudah sesuai dengan alat yang akan kita berikan. Oke, kita anggap indikasi dari pasien yang tadi kita berikan terindikasi spasme. Jadi kita sudah tepat menggunakan infrared karena infrared digunakan untuk kondisi spasme. Nah, selanjutnya kita perlu evaluasi apakah kedepannya yang kita berikan ini sudah terjadi pengurangan atau belum. Mungkin sekian beberapa hal terkait alat dari infrared rays yang bisa saya berikan. Saya Ali Pramana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.